Halo podcast teman-teman Bijak Adi, masih bersama aku Adiana di podcast Bijak Adi Musik dengan Andi. Kali ini kalau kita ngomongin seni, pagelaran seni itu banyak banget yang sudah pada umumnya terselenggara di Indonesia. Nah, pastinya yang satu ini di podcast Bijak Adi, pagelaran seninya beda dari yang lain, yaitu yang dihadirkan untuk menjadi wadah teman tuli di Indonesia. Mengapa ini jadi hal yang berbeda dari yang lain? Pagelaran seni yang bertajuk Sunyi Berbicara menjadi hal yang luar biasa. Karena faktanya, tidak banyak karya dari teman tuli yang mendapat apresiasi dari penikmat seni di Indonesia yang secara keseluruhan ya teman-teman. Ditambah dengan sebagian besar masyarakat yang rupanya belum begitu paham dengan ciri khas yang ditunjukkan oleh teman tuli. Nah, melalui pagelaran seni ini, melalui karya yang sangat hebat ini, yang akan tercipta. Di samping itu, masih banyak tempat maupun acara seni yang belum membuka pintu bagi teman tuli untuk memamerkan, mementaskan, atau memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat luas. Dan di podcast Bincang Adi akan kita bahas dan diskusi seru bersama dengan teman tuli. Saya Diana, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman mendengarkan sampai habis. Dan sebelum kita mulai, mari kita kenalkan narasumber yang sangat hebat pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mengasih kesempatan untuk kami. Perkenalkan, nama saya Revina, panggilannya Revina, asal saya dari Batu Barat. Saya sebagai ketua dari founder dari Karya Seni Tuli atau ketua umum. Lanjut, mungkin akan dilanjutkan oleh Kanaya. Perkenalkan, nama saya Naya, panggilan singkatnya Naya. Saya co-founder dari komunitas Karya Seni Tuli. Oke, dan Karenaya ini teman-teman adalah ketua pelaksana. Iya, betul. Oke. Kita mulai teman-teman podcast Gilani. Jujur ini adalah pengalaman pertama dan sangat seru sekali bisa berdiskusi yang di podcast Bicara Adi bersama teman-teman tuli di Bandung. Oke, pertanyaan pertama, karya seni tuli itu ialah komunitas yang seperti apa dan aktivitasnya bagaimana? Dan saya akan menjawab, komunitas Karya Seni Tuli itu komunitas seni untuk teman-teman tuli, dibuat untuk teman-teman tuli bisa bersama-sama dan bersama juga teman-teman dengar. Dan itu pertama kali kita buat di Bandung. Tujuannya apa? Supaya teman-teman tuli itu bisa berkreativitas di situ, membuat bisa mengembangkan bakat dan minat sendiri. Terus untuk aktivitasnya apa aja? Kita tuh ada banyak seperti kayak workshop, belajar bersama, dan juga untuk akses JBI juga ada di situ. Tapi kami memang terus berjuang untuk mendapatkan akses untuk teman-teman tuli. Dan seperti itu sih. Oke. Singkatnya. Terima kasih atas jawabannya, seneng banget. Jadi kalau kita berbicara belajar, ada workshop, terus juga ada teman-teman untuk belajar bahasa isyarat. Ini kompleks sekali dan kapan ini dibuat? Tahun berapa dibentuk? Kapan? Itu tanggal 6 Agustus 2023 sampai sekarang. Kalau nggak salah memang masih aktif sampai sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya komunitas ini masih alhamdulillah kerjasamanya udah banyak sekarang gitu. Acara sendiri banyak pameran itu untuk teman-teman tuli. Oke. Berarti kalau kita berbicara ini masih aktif sampai sekarang, apakah ada sering kumpulan? Misalnya seminggu berapa kali? Tergantung sih. Jadi teman-teman tuli itu kayak mau aktivitasnya kalau misalkan mau kumpul ya udah kita sesuaikan dulu jadwalnya gitu. Kegiatannya kalau misalkan ada bentrok ya kita siap buat acara. Biasanya sebelum bulan itu 2 kali dong. Sebulannya tuh sebelumnya satu bulan bisa 2 kali nongkrong. Tapi bulan lalu nongkrong produktifnya memang kita lebih banyak kolaborasi dengan komunitas lain. Ya memang banyak sekali ya. Padat lah gitu. Ya sekarang. Oke.
Satu komunitas yang pernah collab bareng dengan teman-teman karya seni tuli itu komunitas apa? Yang pertama kita bersama komunitas bernama Weekend Draw, kemudian Pedamaran Studio, kemudian Bumi Disabilitas, kemudian ya pokoknya banyak sih, Oke. juga banyak kan. Wow, keren teman-teman. Oke, udah tepuk tangan dulu dong. Oke, em, happy teman-teman menjalani semua aktivitas itu. Senang dong Oke, pastinya. oke. Oke, menariknya teman-teman podcast Bincang Adi, aku melihat logo dari teman-teman komunitas karya seni tuli itu sangat menarik. Ada 3 bentuk pola tangan mungkin ya, seperti itu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan makna dari logo yang dibuat oleh. Oke, aku akan menjelaskan dari logonya itu. Jadi karya seni tuli itu logonya itu kayak yang pertama karya itu menunjukkan isyarat karya. Itu warnanya kan kuning. Itu menunjukkan kayak optimisme, keceriaan gitu. Yang kedua, karya seni itu menunjukkan isyarat seni gitu. Berwarna oranye. Biasanya memberikan kesan menyenangkan di situ, memberikan semangat juga. Terus yang ketiga, itu warna biru, itu tandanya isyarat tuli. Itu untuk apa? Untuk percaya dengan komunitas tuli gitu. Kepercayaan. Ada juga gambar mata di situ adalah bentuk dari kita yang fokus terhadap visualnya. Jadi terbentuklah logo seperti itu karya seni tuli. Oke. Terima kasih. Ya karena kan kita kan menggunakan isyarat gitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Wow, sangat menarik sekali. Ada beberapa poin yang cukup pengen aku coba. Ceria, terus juga ada kesan yang kita tuh harus happy, terus juga tanda syarat yang visual seperti itu. Dengan berbagai stigma yang kurang baik di Indonesia, bagaimana sih aku pengen dapat jawaban dari dua narasumberku kayak gitu. Stigma yang kurang baik dari masyarakat tentang teman-teman tuli. Bagaimana kalian menampik stigma jelek itu bahwa kamu bisa teman tuli ini berkarya dengan sangat baik atau bagus. Silakan dari siapapun boleh. Kalau misalkan saya pribadi, caranya bagaimana? Harus kayak diedukasi supaya masyarakat bisa sadar sendiri. Memang nggak semuanya sadar, tapi memang kita harus melakukan pendekatan terhadap teman-teman tuli dulu supaya bisa dapat diterima di masyarakat. Terus kemudian perlunya dengan belajar Pisindo itu, gitu. Ajak teman-teman datang ke pameran supaya teman-teman itu sadar. Gitu. Memang caranya berbeda-beda, banyak yang tergantung. Memang harus sabar juga untuk proses kedepannya. Gitu. Pasti bisa sih, saya yakin. Tapi yang penting teman-teman tuli nggak menyerah, bisa menunjukkan karya dan supaya kita suaranya bisa diterima sama-sama. Gitu. Kalau Rimanya kira-kira bagaimana? Kalau aku lanjut aja sih sama mungkin. Oke. Ya kurang lebihnya sama. Oke. Baik, terima kasih. Nurut aja saya. Oke. Baik, terima kasih. Berarti bisa tadi aku mendapatkan jawaban dimulai dari teman-teman tuli dulu, seperti itu. Berarti tanpa sadar dari teman-teman tuli memang pasti ada yang mungkin kurang pede dengan dirinya, mungkin seperti itu. Iya, sebenarnya masih ada kayak melihat teman-teman tuli itu masih kurang percaya diri, masih merasa malu, minder. Akhirnya saya mendirikan KST itu supaya mendorong teman-teman tuli supaya bisa meningkatkan percaya diri, bisa berkreativitas, bisa melanjutkan bakat dan minatnya. Kalau misalkan tidak ada KST mungkin masih seperti sekarang sih, Wow. masih minder. Oke. Berarti bisa dibilang teman-teman tuli pasti bisa berkarya dan wadah dari teman karya seni tuli sangat berpengaruh untuk teman tuli di Indonesia atau di Bandung seperti itu ya. Iya, berpengaruh sih pastinya. Saya tuh sering kayak memotivasi teman-teman tuli juga lewat karya. Sebab teman-teman tuli itu suka kayak mencari-cari kayak gimana nih gitu. Sering tanya sama saya gitu. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Saya riset beberapa di net. Emang betul masih minimnya pagelaran atau event-event karya dari teman tuli. Apakah betul?
Sebetulnya banyak sih, Oke. tapi teman tuli gitu. Dari Bandung enggak, tapi memang di Indonesia ada sih gitu kan, di Jakarta, di Jogja, gitu, di Semarang gitu. Itu ada beberapa, tapi memang tempatnya di Bandung. Acara pameran di Bandung tuh insya Allah nanti akan ada datang Oh, oke. dari luar Bandung. Teman-teman tuli itu nantinya campur. Jadi nggak cuma dari Bandung aja. Ada beberapa anggota komunitas, ada juga kemarin main di Instagram sudah 1.800. Insya Allah kita mau mencapai 2.000 followers. Oh. Wow, oke 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 oke. Dan berarti bisa dibilang event dari kalian ini Sunyi Berbicara ini berarti event yang besar di Bandung mungkin ya. Iya, ya betul. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang aku udah gak sabar buat acara kalian ini. Oke ya, siap. Yang pertama, mengapa mengusung tema Sunyi Berbicara? Aku membuat tema sunyi berbicara. Sunyi itu sebetulnya memang enggak yang benar-benar ada suaranya, enggak. Sebab kita tuh seperti berbicara tuh tetap bisa dengan visual, tetap bisa merasakan, yaitu dengan menggunakan isyarat itu tadi. Baik, Komunikasi teman-teman tuli kan memang supaya setara kita memakai isyarat. oke. Berarti pastinya pada pagelaran Sunyi Berbicara bakal banyak visualisasi yang hadir, betul, dari yang akan dipamerkan di acara tersebut. Ya betul. Oke. Nah, berbicara tujuan dari pagelaran Sunyi Berbicara ini apa sih? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat Indonesia pasti? Sebab supaya meningkatkan kesadaran masyarakat dari komunitas tuli itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan karya. Terus juga contohnya kayak ekonomi, bisa meningkatkan ekonomi teman-teman tuli juga dengan cara menjual karya-karyanya gitu. Dan itu jadi pengalaman bagus. Kan mungkin bisa orang-orang kayak melihat, oh ternyata bisa ya teman-teman membuat karya dan juga bisa berjualan di sana. Jadi kita ngajak-ngajakin teman supaya bisa mendapatkan, bisa mengembangkan gitu. Dan ini kesempatan teman-teman tuli bisa berpameran di sini. Oke, baik. Wow, keren keren. Kayak gitu. Berarti kalau kita tadi ngomongin bisa berjualan, berarti di sana ada transaksi berarti. Berarti boleh pengunjung untuk membeli karyanya dari teman-teman tuli. Begitu. Boleh. Wow, keren, keren. Oke. Berarti boleh spill sedikit aja, jangan terlalu banyak kayak gitu. Akan ada kreativitas apa atau karya apa yang ingin ditampilkan? Contoh mungkin sebagai orang awam mungkin pembuatan karya lukis kah atau apa? Sedikit saja. Sebenarnya ada beberapa sih karya-karya, ada lukis doang enggak sih sebenarnya. Ilustrasi ada juga, lebih dari ilustrasi digital, cetak gitu. Kedua, paling kita bakal menunjukkan itu aja sih, kayak mau lihat juga pamerannya supaya bisa datang nanti tanggal 8 Mei ya, sampai 18 Mei. Wow, lama sekali loh acaranya, jadi bakal seru banget nih teman-teman kayak gitu. Mau kepo berarti datangin aja. Oh, siap. Nah, tadi udah dibilang tuh oleh founder-founder yang kece dan dari teman-teman penyelenggara Sunyi Berbicara seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari podcast Bincang Adi ingin datang, pengen kepo, pengen tahu gimana caranya, langsung aja datang kayak gitu. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, oke, berbicara tantangan terbesar apa sih yang misalnya dari kakak-kakak ini hadapi dari panitia juga untuk terselenggaranya acara pagelaran ini? Silakan. Kalau aku pribadi pertama mungkin sebagai ketua panitia nih ya gitu, kayak ngajak-ngajakinnya teman-teman tuli dan dengarkan campur, ngasih informasi situ. Bisa lancar di situ. Oh bisa, alhamdulillahnya lancar. Baru pertama membangun pameran.
Paling kayak untuk penyampaiannya sih gitu kan, karena ada beberapa juga kayak sibuk atau membantu. Aku juga kadang khawatir juga kayak khawatir miskom, tapi aku berusaha untuk menyampaikan informasi jelas-jelasnya sih. Oke, oke. Mau tambahan boleh nggak? Boleh Boleh, tambahan? boleh. Sebenarnya dari panitia tuli ini dan kan itu campuran kan sama teman panitia dengar gitu. Kadang kayak merasa ada miskom kayak di chat nih. Oh ternyata nggak bisa paham karena bahasa tinggi gitu. Jadi sering ada miskom di situ. Atau enggak, saya sih harapnya teman-teman bisa paham gitu. Atau kalau nggak ngerti bisa langsung tanya dulu gitu supaya komunikasinya bisa lancar di acara pameran. Gitu. Teman-teman tuli itu sebenarnya bisa apa nggak bisa bahasa tinggi, sebenarnya kemampuannya bervariasi gitu. Saya harap sih nanti teman-teman dengar bisa ngajarin bahasa Indonesia seperti teman-teman tuli mengajarkan bahasa isyarat Indonesia supaya ada adilnya di situ. Oh, oke, 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 oke. Walaupun dengan tadi kesulitan yang kalian ceritakan, dan akhirnya kelas negara di 8 Mei sampai 19 Mei, betul ya? Betul. Ya Oke, betul. oke. Kalian hebat banget dong bisa sampai sejauh ini. Keren. Oke. Keren. Kayak gitu. Wah, Terima kasih loh. iya, oke. Dan teman-teman podcast, jadi lagi-lagi aku akan bilang jangan lupa makanya datang ke acara Sunyi Berbicara. Ini seru banget di Orbital, betul ya? Ya betul. Oke, siap, keren banget kalian. Oke, selanjutnya Orbital dan oke. Tanggal berapa pagelaran ini berlangsung dan lagi-lagi pengen kalian singgung ya, dan gimana acaranya? Silakan dari Acaranya pameran seni berbicara di mana? Di Orbital Dago. Mulainya dari tanggal 8 sampai 18 Mei 2025. Pembukaannya jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sampai ketemu di sana. Boleh menyaksikan. Sebenarnya kayak pameran aja enggak, kita ada workshop. Ada workshop juga nantinya. Oke, Oh ya, satu lagi. Workshop, kemudian pameran, terus juga ada juga art market, pop-up market. wow, oke, oke, oke. Berarti ada workshop, ada tadi apa lagi? Ada workshop dan Ya, pop-up market oke, pop-up market. yang ya karya-karya seni tuli membuat ini hasil karya teman-teman tuli juga. Berarti pop-up market juga sampai tanggal terakhir atau di tanggal di awal aja? Nanti ya. Oh, kita ada pop-up marketnya di bagian dalam pameran ini sih. Jadi Oke. di dalam galerinya. Oke, siap. Terima kasih. Jangan lupa datang teman-teman. Seru. Oke, kita udah masuk pertanyaan terakhir. Sekali lagi terima kasih sudah ngobrol di podcast Bincang Adi. Oke, teman-teman podcast Bincang Adi, ini tuh aku sangat happy sekali karena podcast Bincang Adi bisa ngobrol dari teman-teman tuli dan komunitas yang hebat sekali. Kenapa saya ingin mengangkat hal ini kayak gitu? Karena teman-teman juga harus tahu bahwa ada acara yang sangat hebat dari orang-orang yang mungkin banyak stigma yang meremehkan mereka kayak gitu. Jadi kalian harus pada datang di acara Sunyi Berbicara. Oke? Oke. Selanjutnya. Nah, ini harapan Anda dari berdua ini terhadap pengunjung yang nanti akan datang apa? Tolong disampaikan ke kamera dengan sangat semangat. Oke. Kami berharap semangat terus tetap berkarya sebab kita bercerita itu penting sih sebenarnya. Kita bisa menunjukkan karya diri kita sendiri. Jangan merasa malu sebab kita tuh mau mendukung sama-sama, bisa menghormati sama-sama. Sudah cukup. Ada tambahan? Silakan. Semoga teman-teman bisa disindo untuk semua teman tuli dengar supaya bisa membantu pekerjaan, supaya membantu dalam hal kayak kita berjualan nantinya gitu. Jadi kayak kita saling menolong teman-teman, jadi tidak sendiri-sendiri. Semoga harapannya sih teman-teman bisa ada bisa disindo dan bisa setara gitu. Wow, oke. Tangan dulu dong teman-teman, keren banget kayak gitu.
Oke, nextnya dari komunitas dan event dari seni berbicara ini. Apakah pagelaran ini akan serius ke depannya? Akan ada setiap tahunnya atau 2 tahun ke depan atau bagaimana sebenarnya? Silakan. Aku sih mungkin 1 tahun atau 2 tahun, nggak tahu ya, tergantung dari pembuatan karyanya dulu sih. Saya tuh pengennya bakal bakal selalu ada pameran gitu. Nah, tapi nanti kedepannya semoga bisa lebih bisa menampung lebih banyak karya-karya teman tuli lagi. Mungkin 100, mungkin ini, dan harapannya sih teman-teman dengarnya juga bisa bantu ya, bisa saling bantu di situ. Tidak ada hambatan. Jadi disindo pelan-pelan juga bisa gitu. Jadi saling membantu di situ. Wow. Aku harapannya situ sih ke depannya. Oke, berarti bisa dibilang seandainya dari podcast ini yang ada beberapa komunitas baik di Indonesia atau di Bandung tertarik untuk collaboration dengan teman-teman, bisa dong pastinya. Bisa, boleh kok. Ayo gitu kan. Bisa kayak kalau misalkan boleh kita chat ke kita aja karya seni tuli. Kita bisa kolaborasi. Boleh. Kalau misalkan ada waktu, ayo kita kolaborasi. Boleh. Oke. Komunitas dengar yang tertarik boleh ikut gabung. Oke. Aku berharap semoga event ini akan ada baik itu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan. Karena lagi-lagi saya bilang ini sangat event yang sangat hebat. Kalian harus bangga dengan terselenggaranya event ini, dan percaya tadi saat kalian menceritakan kesulitan yang berkomunikasi itu jadi bagian yang sangat wow. Saya bilang itu hebat banget sih bisa sampai terselenggaranya event sebesar ini. Jadi saya harap harus ada event selanjutnya di masa yang akan datang. Oke? Oke, ya. Siap. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman pendengar podcast aku, dari komunitas karya seni tuli dan teman tuli Indonesia, dan untuk teman tuli Indonesia maksudnya. Silakan. Oke. Saya sih ingin untuk teman-teman tuli, ayo gabung di komunitas karya seni tuli supaya bisa meningkatkan kemampuan, kreativitas. Sebab karya seni tuli itu kita sama-sama untuk bertujuan untuk kita sama-sama maju ke depannya. Sudah cukup situ aja. Kalau aku, teman-teman, ayo teman-teman tuli atau dengar boleh gitu. Sebetulnya di Bandung, di luar Bandung boleh gabung. Bisa belajar bisindo, bisa kayak belajar melukis. Ada banyak macamnya gitu. Membatik pun juga gitu. Yang lain bisa sama-sama belajar di situ. Semoga bisa sukses ke depannya. Atau mungkin bisa juga kayak kita ke pindah-pindah tempat pameran juga bisa. Contohnya Jakarta, untuk nongkrong-nongkrong pun kita saling berkenalan, saling belajar di Sindo. Bisa. Nanti kita lihat, bisa juga dilihat nanti di Instagram kita. Kalau misalkan ada event, mudah-mudahan bisa kita susul ke kota kalian. Kami bukan dari komunitas tuli aja, enggak, tapi kita berkolaborasi ke depannya. Jadi harus positif di situ. Kalau misalkan mau gabung silahkan. Keren. Oke. Berarti boleh banget aku sendiri belajar bahasa isyarat Indo di Indonesia di komunitas kamu dong, kalian teman-temannya. Boleh. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Mungkin? Cukup sih. Mau tanya teman-teman, kalau misalkan mau belajar, boleh belajar di Sindo atau itu, boleh follow kita. Kita juga biasanya suka ada workshop juga. Oke. Jadi penasaran nih. Oke. Ada workshop juga nantinya, belajar di Sindo tambah plus seni gitu. Di karya seni tuli ada tuh nanti. Kalau mau ikut boleh nih. Itu di pagelaran itu kan workshopnya? Ada di pameran itu nantinya. Tanggal 8 Mei itu workshop hari Minggu kan. Tanggal 17 Mei Sabtu workshop di Sindo. Tanggal 18 Mei workshop bisa pilih-pilih itu awesome. Jadi di Sindo tapi sekaligus kayak painting gitu. Ada misalnya juga. Banyak banget kan aktivitinya kayak gitu kan di acara Sunyi Berbicara ini, dan tadi menarik
ada juga workshop untuk belajar bahasa isyarat, betul ya? Kayak gitu. Jadi teman-teman yang penasaran bagaimana mengenal mereka lebih jauh, dan tadi aku demen banget mereka bilang kita ini setara kayak gitu, komunikasi kita harus lancar, jadi bagian sangat menarik kayak gitu. Karena kita hidup berdampingan di Indonesia di dunia ini kayak gitu. Wow, kayak gitu. Oke, Mau tambah? Mau tambah? boleh dong. Workshop tuh bukan kayak di sini aja, ada lagi kayak nanti kita workshop zin, kita mau workshop bikin zin. Apa tuh? Bisa dijelasin? Jadi istilahnya kita tuh kayak membuat kayak karya tulis sendiri dengan banyaknya kayak tempel-tempelan. Wih. Terus ada juga acara tambahan seperti tanggal 11. Nah itu ada seminar, sama ada juga ke workshop bersama kolaborasi dengan toko jahit. Pokoknya mau teman-teman tuli atau dengar boleh ikut bergabung di workshop. Tuh, dengerin teman-temannya banyak banget aktivitasnya kayak gitu. Jadi bisa milih apapun, dan ini benar-benar seru banget, dan wah ini wawasannya sangat bagus sekali buat teman-teman yang akan nanti datang. Nah, jadi teman-teman podcast jadi jangan lupa datang ke acara yaitu Sunyi Berbicara, yaitu event dari teman-teman tuli, dan menariknya ini terbuka untuk umum, dan disampaikan oleh teman-teman narasumber aku yang kece, terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh datang kayak gitu. Lagi aku bilang terima kasih banyak untuk semuanya. Aku Adi pamit. Aku Adi pamit dari podcast Bincang Adi. Sukses terus buat teman-teman tuli dan komunitas karya seni tuli. Sehat selalu untuk teman-teman. Dadah. Kamera. Oke, terima kasih.